Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, di pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6, muatan bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan SBDP. Baiklah soleh-soleha, di pembelajaran 4 ada muatan bahasa Indonesia tentang menemukan kosakata tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat menjadi PUEBI. Apabila menemukan kata tidak baku dalam teks eksplanasi, sebaiknya lakukan perbaikan dengan cara menuliskan atau menggantinya dengan kata baku atau penulisan yang tepat. Nah, kalian dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak baku dengan memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya, pembelajaran 4 muatan PPKN tentang menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Ayo, masih ingatkah kalian salah satu wujud sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi? Salah satu sikap positif tersebut diwujudkan dengan rasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Saat ini, sebagian besar barang buatan Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan barang asing, terutama barang yang menjadi komoditas ekspor. Misalnya, makanan, rempah-rempah, pakaian, mebel, alat rumah tangga, atau tas. Contohnya kopi khas Toraja merupakan produk buatan dalam negeri yang cukup banyak diminati oleh orang asing. Nah, penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan para produsen dan pegawainya. Selain itu, menggunakan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Cinta terhadap barang buatan Indonesia diwujudkan dalam berbagai tindakan, antara lain lebih senang membeli barang buatan Indonesia, mengurangi penggunaan barang asing, mengenalkan barang buatan Indonesia ke masyarakat asing, dan memberikan penghargaan terhadap barang buatan Indonesia. Apakah kalian merasa bangga menggunakan barang buatan Indonesia? Selanjutnya, pembelajaran 5, muatan IPS tentang tujuan kerjasama ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan melalui usaha-usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan dengan saling menghormati keadilan dan aturan hukum dalam negara-negara kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota.
Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya yang memiliki tujuan sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lainnya. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Selanjutnya, muatan SBDP tentang membuat brosur. Ayo ingat kembali tentang brosur. Apa ya? Iya, betul. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Ingatlah kembali syarat-syarat brosur yang baik. Selanjutnya, pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia tentang membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Informasi dari suatu teks dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri memudahkan pembaca untuk memahami isi atau informasi dari teks. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi suatu teks. Apabila diperlukan, dapat ditambahkan balon kata pada gambar seri. Selanjutnya, muatan PPKN tentang mengampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia melalui poster. Nah, kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan, seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Bagaimana dengan masyarakat di lingkungan sekitarmu? Apakah mereka juga merasa bangga menggunakan barang buatan Indonesia? Nah, kalian dapat mengajak mereka untuk cinta dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia melalui sebuah poster. Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan ketik nama kalian di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Dan kerjakan Ayo Berlatih halaman 72, 76, dan 78. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan japri melalui WA. Jangan sungkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.